Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Martiani Nurul, NIM 1701008069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah berpikir kritis, yaitu tentang mind map berpikir kritis dan penerapannya pada siswa. Di sini dalam mind map saya itu yang ada di belakang sini ada tentang pengertian, tujuan, karakteristik, serta cara penerapannya pada siswa. Yang pertama ini yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu? Nah, berpikir kritis itu yang adalah proses untuk menganalisis atau mengevaluasi suatu masalah. Nah, di sini cara untuk mengevaluasi atau mengidentifikasi suatu masalah itu kita dapatkan dari kita menemukan masalah lalu mencari berbagai informasi. Nah, informasi itu bisa didapatkan dari berbagai sumber juga. Dengan cara kita menggali informasi tersebut, kita bisa mengamati, mengkategorikan, menseleksi semua sumber informasi yang apakah itu merupakan informasi yang dapat dipercaya atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang selanjutnya itu tujuan. Tujuan apa sih yang dimaksud dari berpikir kritis ini? Nah, berpikir kritis itu tujuannya yaitu mengutamakan pemecahan masalah. Jadi siswa itu aktif untuk mencari informasi dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Bisa didapatkan dari informasi yang bisa diolah dari berbagai macam sumber, misalnya buku, internet, atau apapun itu, tapi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik. Di sini berpikir kritis itu mempunyai 6 poin karakteristik yang harus diterapkan kepada siswa. Yaitu yang pertama adalah membedakan ide yang relevan atau tidak. Di sini ide yang relevan itu misalnya apakah ide itu bisa diterapkan, bisa relevan dengan kehidupan nyata, kehidupan yang sekarang. Misalnya sekarang kita lagi masa pandemi. Nah, ide yang bisa diterapkan misalnya dalam pembelajaran di masa pandemi ini itu seperti apa? Nah, kita siswa itu bisa mencari seperti apa sih pembelajaran yang bisa mereka terima, bisa mereka mereka bisa menerima pembelajaran itu dengan baik dan bisa memahami materi yang diberikan guru di masa pandemi seperti sekarang. Contohnya seperti itu. Yang kedua itu bisa membedakan atau mendeteksi bias atau penyimpangan. Nah, di sini misalnya siswa diberikan masalah oleh guru, jadi siswa bisa mendeteksi apa sih permasalahan sebenarnya, misalnya seperti banjir. Banjir itu apa aja sih penyebabnya, penyimpangan apa saja yang bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari alternatif pemecahan masalah. Di sini siswa dengan mengolah informasi, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, jadi mereka bisa memberikan beberapa solusi atau alternatif pemecahan masalah. Misalnya masalah banjir, misalnya bisa jangan buang sampah sembarangan, tapi tidak cukup hanya dengan buang sampah sembarangan saja tidak terjadi banjir. Mereka juga bisa mencari misalnya menanam pohon, jangan menebang pohon sembarangan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu mengetes asumsi dengan cermat. Nah, mereka bisa memberikan pendapat tentang permasalahan yang diberikan oleh guru, yang misalnya tadi seperti banjir tadi, mereka bisa memberikan pendapat apa saja yang perlu diperlukan untuk mengatasi banjir dan sebagainya. Jadi mereka berasumsi, memberikan pendapat dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat hubungan yang berurutan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Misalnya kayak banjir tadi, diberikan permasalahan oleh guru, jadi mereka bisa menghubungkan masalah, misalnya buang sampah sembarangan di kali, terus penebangan hutan, jadi mereka bisa menghubungkan. Nah, inilah masalah-masalah yang dapat menimbulkan banjir. Jadi mereka bisa kenapa sih banjir itu bisa terjadi,
mencari tahu masalah sebenarnya awal mula kenapa terjadi banjir itu adalah apa saja. Jadi mereka bisa menghubungkan masalah-masalah hingga terjadinya banjir. Selanjutnya itu penerapannya. Yang terakhir yaitu penerapannya. Di sini penerapan apa sih yang bisa dilakukan oleh guru untuk siswa bisa berpikir kritis. Bisa jadi dengan guru itu memberikan suatu masalah. Jadi guru memberikan suatu masalah yang seperti permasalahan misalnya banjir. Kenapa sih terjadi banjir? Terus polusi udara. Kenapa terjadi polusi udara? Karena banyak misalnya pabrik, asap-asap pabrik dan sebagainya. Jadi guru memberikan permasalahan yang menuntut siswa untuk aktif dalam berpikir dan memecahkan suatu masalah dan memberikan solusinya. Nah, yang kedua bisa dengan penerapan model pembelajaran. Misalnya di sini saya memberikan contoh model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi mereka bisa menggali sendiri. Jadi guru memberikan suatu permasalahan dan siswa dituntut untuk memberikan atau memecahkan suatu masalah tersebut dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya, bisa dari internet, buku dan sebagainya, tapi tetap dengan informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu sekian mungkin hasil diskusi dari kelompok saya dan mind mapnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maafkan bila saya ada salah kata ataupun mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi